Yang mau bergembira tepuk tangan, yang mau dengar cerita tepuk tangan, yang mau bergembira juga dengar cerita, yang mau ayo tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, hari ini Kak Retno akan membawakan sebuah kisah yang sangat menarik, dan Kak Retno sudah tidak sabar ingin menceritakan kisah tersebut kepada teman-teman semuanya. Kisah ini menceritakan tentang seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan perjalanan dakwah beliau ke sebuah negeri bernama Thaif. Nah, Rasulullah dilahirkan di kota Mekah, dilahirkan dan dibesarkan di kota Mekah. Dalam sejarah kehidupan beliau, Rasulullah pernah mengalami sebuah tahun yang kemudian tahun tersebut dinamakan tahun kesedihan. Kenapa ya dinamakan tahun kesedihan? Karena saat itu Rasulullah kemudian kehilangan dua orang yang sangat Rasulullah cintai. Yang pertama adalah meninggalnya paman Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Paman yang selama ini kemudian menjaga Rasulullah, kemudian melindungi Rasulullah dari ancaman kaum kafir Quraisy, kemudian dipanggil oleh Allah. Rasulullah menjadi sedih karena sang paman kemudian meninggal dalam kondisi kafir, dalam kondisi tidak beriman kepada Allah. Yang kedua, meninggal istri tercinta Rasulullah, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Tepat setelah 2 bulan kepergian sang paman, istri Rasulullah pun dipanggil oleh Allah. Istri yang selama ini mendukung dakwah Rasulullah, kemudian menenangkan hatinya saat Rasulullah sedang sedih, kemudian dipanggil oleh Allah. Betapa sedih hati Rasulullah. Tapi bukan hanya itu saja teman-teman yang kemudian membuat hati Rasulullah semakin sedih, karena ada hal lain yang kemudian membuat Rasulullah menjadi galau, menjadi sedih, yaitu apa? Yaitu perlakuan orang-orang Mekah terhadap beliau, bahwa mereka tidak mau menerima dakwah beliau kecuali hanya sedikit orang saja. Dakwah Rasulullah selama 10 tahun hanya kemudian menghasilkan 70 orang pengikut. Nah, di kondisi yang seperti ini, kondisi yang sedih, Rasulullah kemudian tidak patah semangat. Rasulullah kemudian tetap semangat. Rasulullah kemudian merasa harus tetap melanjutkan dakwah ini, harus tetap mengajak manusia kepada Allah, untuk beriman kepada Allah. Rasulullah kemudian memutuskan untuk melakukan sebuah perjalanan yang berjarak 70 km dari kota Mekah, yaitu ke sebuah negeri yang memiliki banyak gunung-gunung yang disebut dengan negeri Thaif. Nah, Rasulullah tentu saja tidak sendiri, karena Rasulullah ditemani oleh anak angkat beliau, yaitu Zaid bin Harithah. Rasulullah berangkat ke Thaif dengan berjalan kaki, karena Rasulullah saat itu belum memiliki kuda. Nah, sesampainya di Thaif, Rasulullah dan Zaid bertemu dengan 3 orang pembesar Thaif dari Bani Thaqif. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada 3 pembesar tersebut bahwa tolong lindungi aku selama di Thaif, karena aku ingin berdakwah kepada penduduk kalian. Lalu, apa jawaban 3 pembesar tersebut? Mereka mengatakan seperti ini, "Tidak, wahai Muhammad, kami tidak akan menerima kamu di sini, tidak akan menerima Islam di sini." Seperti itu jawabannya kepada Rasulullah. Ternyata teman-teman, sebelum kedatangan Rasulullah ke Thaif, paman Rasulullah yang juga merupakan musuh Islam, yaitu Abu Lahab, telah lebih dahulu datang ke Thaif dengan mengendarai kuda. Kemudian Abu Lahab mengatakan, "Hai seluruh penduduk Thaif, berhati-hatilah kepada seseorang yang bernama Muhammad. Dia akan datang ke sini dan jangan percaya apa yang dia katakan, karena dia adalah seorang pembohong, dia adalah seorang penipu. Jangan percaya apa yang dia katakan." Begitu kata Abu Lahab kepada seluruh penduduk Thaif. Oleh karena itu, penduduk Thaif tidak mau menerima dakwah Rasulullah. Kemudian teman-teman, 3
Raja pembesar Taif ini kemudian menyuruh semua penduduk Taif untuk menutup pintu rumahnya. Tidak boleh ada yang membukakan pintu untuk Rasulullah. Setelah semuanya menutup pintu rumah, kemudian mereka semua keluar dari rumahnya. Kemudian orang dewasa, anak-anak melempari Rasulullah menggunakan batu. Semua penduduk Taif kemudian melempar Rasulullah menggunakan batu. Rasulullah kemudian berdarah-darah. Zaid bin Harithah yang merupakan anak angkat Rasulullah yang bersama-sama dengan beliau mencoba untuk melindungi Rasulullah. Tapi Zaid bin Harithah hanya seorang diri, sedangkan penduduk Taif ini jumlahnya banyak. Kemudian Rasulullah saat itu sudah berdarah-darah. Rasulullah kemudian merasa lemah. Kemudian Rasulullah mengatakan seperti ini, "Wahai penduduk Taif, aku hanya ingin berdakwah kepada kalian. Aku hanya ingin mengajak kalian untuk beriman kepada Allah. Aku hanya ingin mengajak kalian kepada kebaikan. Jika kalian tidak mau menerima dakwahku, maka biarkan aku keluar dari negeri ini." Kemudian salah satu pembesar dari penduduk Taif berkata, "Hai Muhammad, kamu tidak akan bisa keluar dari tempat ini begitu saja. Jika kamu ingin keluar dari Taif, maka kamu harus melewati barisan orang-orang bertubuh besar itu." Seperti itu mereka menjawab Rasulullah. Kemudian Rasulullah merasa, "Ya Allah, bahwa hamba tidak boleh meninggal di tempat ini, bahwa hamba tidak boleh mati sia-sia di sini." Rasulullah kemudian berjalan mendekati barisan orang-orang Taif yang bertubuh besar. Sesampainya Rasulullah di dekat mereka, apa yang mereka lakukan teman-teman kepada Rasulullah? Mereka kemudian memukul Rasulullah dari kanan, kemudian mereka memukul Rasulullah dari kiri. Rasulullah kemudian terbanting, Rasulullah terjatuh. Mereka angkat lagi Rasulullah, kemudian mereka pukul lagi. Seperti itu seterusnya, dan tidak ada habis-habisnya perlakuan keji dan kasar mereka kepada Rasulullah. Rasulullah saat itu sudah lemah, sudah payah, tubuhnya berdarah-darah. Kemudian Rasulullah dengan tubuhnya yang sangat lemah itu berjalan ke sebuah pohon. Kemudian Rasulullah berteduh di bawah pohon tersebut. Saat Rasulullah berteduh di bawah pohon tersebut, Rasulullah kemudian melihat ke atas langit. Ada awan yang kemudian menaungi Rasulullah. Di dekat awan tersebut ada sebuah gunung. Dan kemudian Rasulullah melihat malaikat penjaga gunung. Kemudian malaikat penjaga gunung mengatakan seperti ini kepada Rasulullah, "Wahai Nabi Allah, wahai Nabi Muhammad, sungguh Allah menyaksikan perlakuan orang-orang Taif kepada engkau ya Rasulullah. Sungguh Allah menyaksikan perlakuan mereka kepada engkau. Maka Rasulullah, angkatlah kedua tanganmu dan mintalah kepada Allah untuk menimpakan gunung-gunung Taif ini kepada mereka. Maka aku sebagai malaikat penjaga gunung akan aku angkat gunung ini dan aku timpakan kepada penduduk Taif. Maka habislah sudah riwayat mereka." Begitu kata malaikat penjaga gunung karena melihat perlakuan penduduk Taif kepada Rasulullah. Kemudian teman-teman, Rasulullah menjawab apa? Rasulullah menjawab, "Tidak, wahai malaikat, tidak. Aku tidak ingin berdoa seperti itu. Aku hanya berdoa kepada Allah. Semoga kelak di antara penduduk Taif ada hamba-hamba Allah yang kemudian beriman kepada Allah. Ada hamba-hamba Allah yang kemudian memuji namanya. Aku hanya ingin seperti itu." Begitulah doa Rasulullah kepada penduduk Taif yang telah melakukan perbuatan keji kepada Rasulullah. Doa yang baik dari Rasulullah kepada penduduk Taif yang telah melempari Rasulullah dengan batu. Setelah itu, apa yang terjadi teman-teman? Di kemudian hari, ternyata semua penduduk Taif beriman kepada Allah. Dan lahir dari salah satu rahim penduduk Taif, yaitu ulama besar, yang kemudian yang meriwayatkan begitu banyak hadis, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mari kita lihat apa hasil dari sifat lemah lembut Rasulullah. Padahal jika Rasulullah mau,
Rasulullah bisa membalas perbuatan mereka. Karena malaikat penjaga gunung sudah menawarkan kepada Rasulullah untuk mengangkat gunung Thaif dan menimpakan kepada penduduk Thaif yang telah berlaku kasar. Tapi Rasulullah tidak mau membalas perbuatan kasar, perbuatan jahat dengan perbuatan jahat juga. Melainkan Rasulullah membalas perbuatan kasar dengan hati yang lembut, dengan doa-doa yang baik. Dan doa-doa yang baik tersebut kemudian menghasilkan juga hal-hal yang baik. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah mengajarkan kepada kita semua bahwa perilaku sifat lemah lembut, memaafkan, mendoakan kebaikan jauh lebih baik dibanding membalas dengan kejahatan. Semoga kita semua bisa meneladani perilaku dan sikap lemah lembut serta pemaaf dari Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian teman-teman cerita dari Kak Retno. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain ya. Tetap semangat, kita menjaga kesehatan, kita berdoa semoga wabah COVID di Indonesia dan di seluruh dunia bisa segera berlalu dan kita bisa kembali ke kehidupan yang sedia kala. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.